Tips, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku lagi Izhar di Spill the Tea. Hari ini kita bakalan bahas tema yang seru banget. Karena kenapa? Karena Spill the Tea dari kemarin-kemarin gitu ya, dari tahun kemarin tuh bahasnya tentang isu-isu yang menarik banget. Dan salah satunya adalah isu kesetaraan gender gitu. Nah hari ini temanya adalah insecurity, how to build ourselves more confident. Nah hari ini kita bakalan ngobrol nggak aku sendiri aja gitu. Sekarang aku udah ditemenin cewek cantik sebelah aku. Dan di sini aku mungkin nanti bakalan gali-gali ya informasi dan juga knowledge yang nantinya bakalan bermanfaat banget buat semua teman-teman sahabat setia yang lagi di rumah gitu ya. Jadi nanti bakalan bermanfaat banget gitu. Jadi sekarang kita kenalan dulu sama narasumber kita. Boleh dikenalin dulu? Halo Pips, ini aku berasa agak gimana gitu ya. Karena mungkin kalau misalkan nih Pips yang langganan lihat salah satu YouTube di Poltek gitu ya. Aku biasanya jadi host, ini kali ini jadi narasumber. Kita switch ya? Iya, tapi aku belum pernah jadi narasumber sih. Oh belum pernah ya? Biasa ya pokoknya kamu menggantikan posisi aku ya, tiba-tiba aku ada di sini. Oke, halo Pips, aku Nurifta Fitri. Kalau di kampus sih teman-teman biasa panggilnya Upit. Kak Upit ya? Iya, Upit tapi jujur ya orangnya ya. Bukan tapi Upit. Iya bukan tapi bener. Upit, tapi bener. Ini tapi bener ya Upitnya. Oke, aku biasa dipanggil Upit. Mungkin kayaknya ya. Sekarang kita bakal sharing-sharing aja kali ya. Karena kalau misalkan dibilang narasumber yang pro atau gimana banget sih enggak. Kita belajar bareng-bareng. Mungkin aku bisa share juga beberapa hal nanti terkait Izhar yang mau bertanya-tanya gitu. Bener. Tentang insecurity. Karena aku juga ngelewatin itu gitu. Ada masanya aku insecure, terus ada masanya aku bisa lebih confidence. Nah jadi buat Pips semua yang di rumah yang belum tahu, jadi biasanya Kak Upit ini nge-MC ya? Nge-MC terus juga jadi announcer juga di stereo. Dulu juga di GM ya? Iya dulu GM juga. General Manager juga. Guys. Jadinya Kak Upit tahu lah ya mungkin untuk public speaking dan insecurities mungkin udah ada gambaran mungkin ya karena pernah mengalami dan pernah apa ya nggak jauh-jauh gitu dari insecurity, dari confident gitu-gitu. Nah mungkin boleh diceritain dulu Kak Upit dulunya gitu, misalkan dari apakah dulu tuh pendiam gak sih Kak Upit atau emang langsung dari awal dari bayi udah owa-owa tuh udah confident banget gimana? Iya, aku dari bayi sih sebenarnya udah owa-owa banget ya. Udah pede gitu. Udah pede, enggak sebenarnya aku ada masa insecure juga. Cuman mungkin kalau kecil tuh aku dulu emang mungkin ya bawaannya orangnya suka kalau ngomong depan banyak orang. Kalau confidence itu aku suka. Cuman ada beberapa hal juga yang bikin aku insecure gitu. Cerita ini. Ya boleh dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja ya, kita sharing aja. Jadi dulu memang dari kecil aku udah suka banget kayak ngomong sendiri depan kaca. Kalau tentang public speaking ya. Cuman ada masanya, kamu ngerasain gak sih? Kita tuh makin tumbuh, makin besar, makin ngelihat lingkungan. Jadi ada pressure gitu. Terus yang jadi bikin kita mundur perlahan-lahan. Ya. Nah dulu juga aku ngerasain kayak gitu. Mungkin masa-masa banyak insecure-nya tuh di SMP ya. Kenapa tuh di SMP? Ya SMP itu kan perubahan kita dari anak-anak terus puber jadi remaja ya nggak sih, terus ngelihat teman-teman mungkin yang jadi kayak lebih cantik, terus yang ya terawat, terus juga mungkin ngelihat orang-orang yang akademisnya bagus. Nah di situ tuh aku masa-masa banyak insecure-nya banget. Kamu ngerasain itu juga nggak waktu SMP? Iya juga sih, karena kan maksudnya lingkungan pas SMP tuh kayak kita tuh malu ya mungkin ya. Iya. Lihat orang kayak lebih pinter, lebih pede gitu. Dan itu mungkin ada pressure juga, bener tadi kata Kak Upit di situ. Iya karena lingkungannya berubah gitu. Yang kita biasanya anak-anak yang kalau misalkan anak-anak nih kan dulu main-main aja. Main nih gitu ya sama bocil-bocil. Terus tiba-tiba kita masuk ke lingkungan baru yang udah bukan main anyang-anyangan lagi lah ya, bukan ucing-ucingan lagi gitu kan, udah bukan kayak gitu lagi, dunianya udah beda. Di situ kan jadi banyak pressure juga, bener. kayak gitu. Dan di situ tuh mungkin wajar lah ya, sedikitnya timbul perbucinan, rasa suka sama orang. Iya, Nah mungkin itu juga yang jadi pressure bikin waktu itu aku jadi banyak insecure-nya. Tapi kan kalau misalkan ngomongin dulu kita belum apa ya? Belum jelas gitu dulu tuh. Kalau misalkan kurang pede itu namanya insecure kan. Kalau dulu tuh belum tahu. Mungkin baru tahu tuh sekarang baru ada istilah itu di zaman sekarang gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalkan Kak Upit sendiri ngelihat gitu orang-orang yang kayak suka banding-bandingin di sosmed atau di apa sih di sosial media yang lain gitu ya. Aku tuh misalkan kurang ini gitu. Nah, gimana sih tanggapan Kak Upit ngelihat orang-orang yang kayak suka banding-bandingin diri mereka sama diri orang lain di sosmed? Wow, sebenarnya ngomongin tadi ya, balik ngomongin insecure mungkin atau nggak pede atau ngerasa nggak aman ya kalau dari bahasanya artinya ngerasa nggak aman itu sebenarnya hal yang wajar
buat setiap orang, tapi gimana cara kita ngolahnya. Aku juga lihat orang-orang yang insecure, mungkin mereka punya alasan. Cuman aku menyayangkan aja nih ke kalian semua yang terlalu berlarut dalam insecurity itu. Karena sayang banget, kita jadi nggak tahu potensi kita. Balik lagi ya ke cerita tadi, aku SMP. Di situ aku rasa banget kayak, oh kok teman-teman aku cantik-cantik ya. Oh kok teman-teman aku ternyata masuk SMP yang favorit ya. Waktu itu aku enggak, misalnya kayak gitu-gitu. Terus jadi kayak ngurung diri, jadi kayak, iya aku tuh nggak bisa ini, aku tuh nggak bisa itu. Jadi banding-bandingin sama orang lain. Akhirnya aku nggak tahu potensi diri aku tuh apa. Nah mungkin aku juga nanggepin beberapa orang yang belum tahu sama potensi dirinya, atau yang dia masih terlalu dalam insecurity dia gitu ya, apalagi yang di sosmed ngebanding-bandingin, iyalah dia mau punya ini punya itu. Sebenarnya itu hak kalian, wajar juga mungkin ngerasa kayak gitu, tapi daripada kalian berlarut di situ, lebih baik cari sudut positif yang lain. Misalkan di sosmed nih, iyalah dia mah cantik, ya udah kita berusaha aja. Kayak misalkan ngerawat diri, skincarean, atau kayak iya dia mah pintar, ya udah kita berusaha aja buat jadi lebih gitu. Aku juga nggak menyalahkan orang-orang yang insecure ya, mungkin memang mereka belum keluar dari zonanya. Karena aku juga ada di masa itu gitu, pernah ada di masa sulit buat keluar dari zona itu. Tapi kalau perlahan-lahan kita puterin sudut pandangnya, itu bisa kok. Tapi karena mungkin ada juga pressure, karena mungkin ada juga dari orang tuanya mungkin ya. Mohon maaf, ada yang apa sih, ada yang broken home atau yang lain gitu. Jadi menutup mereka tuh buat kayak, gue tuh mau kayak gini gitu, tapi nggak ada support dari orang tua gitu. Jadi mereka tuh kayak lebih malu gitu kan. Tapi Kak Upit sendiri pernah ngalamin sendiri atau pernah lihat orang lain nggak kayak, ini insecurity-nya tuh kayak, ini bawah banget gitu, sampai terpuruk gitu, ada nggak? Pernah lihat atau pernah ngalamin? Pernah ada ya, kalau ngalamin aku sampai terpuruk gitu banget, enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu udah keburu bisa survive, cuman aku juga pernah ada di masa itu. Ada juga, tapi aku menyayangkan juga gitu ke orang itu, karena dia selalu kayak ngelihat orang lain kayak gini, ya aku mah kayak gini ya, kok dia kayak gitu. Nyalahin diri sendiri gitu jadi nyalahin diri sendiri, padahal selama aku berteman sama dia punya banyak banget potensi yang sebenarnya bisa dia gali. Kayak gitu. Tapi aku juga gak nyalahin ya, mungkin tadi faktornya karena misalkan ya nggak ada dukungan, nggak ada apa. Bener. Cuman itu bergantung sama sudut pandang kita ke diri kita sendiri. Karena terkait insecurity, yang paling penting apa coba? Tahu nggak? Kita tahu diri kita sendiri. Basic banget, kita buat tahu diri kita sendiri, kenal. Jadi tahu nih kurangnya apa, lebihnya apa. Kalau kurang, kita perbaiki. Kalau lebih, kita manfaatin kelebihan itu buat maju. Kayak Ijhar deh, contohnya. Nih, Ijhar tahu banget, dia ngerti sama diri sendiri, ya nggak? Iya benar-benar. Kamu tahu, kamu bagus di public speaking. Dan apa? Akhirnya Ijhar muncul di mana-mana. Jadi MC, nge-host. Jangan bosan ya, Ijhar lagi. Kayaknya ini bakal banyak perijharan nanti. Iya, nggak apa-apa guys. Jangan bosan deh. Ya, kayak jadi gitu. ya, bener-bener sih. Ya, maksudnya kayak misalkan orang-orang tuh, kita misalnya ngeliat kayak orang yang insecure itu tuh, apa ya, bad banget gitu, enggak juga gitu ya. Maksudnya banyak juga faktor yang bisa mempengaruhi mereka tuh buat jadi insecure gitu. Karena mungkin kalau misalkan kita sendiri ngerasain kan beda ya, setiap orang tuh ada ininya, ada itunya gitu. Nah, kalau misalkan kan tadi bener, insecure itu jadi membatasi gitu, ada border. Jadi misalkan kalau kita punya potensi, misalkan kita suka nyanyi, suara kita bagus gitu, tapi misalkan insecure karena takut suara orang tuh lebih bagus daripada kita, jadi kita nggak bisa ngolah potensi itu kan. Nah, menurut Kak Upit sendiri nih, apakah insecure tersebut tuh mempengaruhi banget gak sih ke kehidupan seseorang, misalkan ke karirnya, ke belajar dia, ngaruh banget gak sih? Banget. Ini aku rasain. Dulu, waktu aku SMP tadi, aku ada masa insecure banget sama diri aku sendiri. Aku rasa kayak selalu aja ada celah yang kurang dari diri aku. Aku ngeliatnya orang lain bagus, aku kok nggak bisa gini. Nah, begitu aku masuk ke SMA, mungkin karena usia juga ya. Yang dulu lingkungan aku tuh orang-orang lihat Upit tuh apa sih Upit, kayak Upit gitu, nggak terlalu banyak kepake lah. Terus aku bandingin sama aku yang mulai berkembang mungkin di SMA, terus aku yang di kuliah, yang sekarang alhamdulillah mungkin beberapa orang juga percaya kalau misalkan aku nge-host, nge-MC atau di beberapa acara atau dosen-dosen kampus percaya ini itu karena apa? Karena aku bisa handle-nya. Kayak tadi itu ngaruh banget ke lingkungan. Satu hal sebenarnya yang dipegang soal yang insecure tadi, kita harus kenal diri sendiri, sama yang kedua adalah kamu tuh harus percaya diri. Kenapa? Kalau kamu nggak percaya sama diri sendiri, gimana orang lain mau percaya? Benar. Sesimpel itu. Kita aja nggak percaya diri kita bisa, gimana orang lain mau percaya kalau kita bisa? Ya kan? Benar banget sih. Cuma maksudnya kalau misalnya kita udah tahu potensi diri kita udah maksudnya udah percaya lah ya sama diri kita,
Maksudnya langsung bisa apa ya, bisa ngeluarin potensi itu ya. Iya. Maksudnya kan kalau diri sendiri udah bisa gitu, berarti tinggal obstacle-nya tinggal sama orang lain kan. Kalau misalkan yang paling susah sama diri sendiri sih ya. Iya, yang Lebih paling susah susah diri sendiri, ngeyakinin diri sendiri bahwa kita tuh bisa gitu. Bener banget. Benar. Tapi- Gimana, ada lagi nggak? Lanjut deh. Lanjut. Nanti kita ngalir aja. Oke, nah kan apa sih tadi insecure tuh maksudnya bisa berdampak juga bagi kehidupan kita. Nah buat Kak Upit sendiri ada nggak sih langkah terbesar gitu dari Kak Upit dari hidup Kak Upit gitu yang membuat Kak Upit itu lebih confidence, lebih itu ada nggak langkah pertama, langkah awal gitu? Nah, langkah awal. Tadi balik lagi sih, waktu dulu change-nya aku tuh di SMA berarti ya. Terus aku berubah banget ya tuh di kuliah. Aku bisa pede banget itu aku di kuliah. Pede bangetnya di kuliah, di sebelumnya nggak terlalu pede kayak gini gitu. Ya dulu juga pede, cuman nggak terlalu pede kayak gini Karena gitu belum ya. tahu mungkin ya diri Iya, sendirinya karena tuh belum kayak tahu apa. diri sendiri kayak apa. Langkah pertama adalah waktu itu kan ini ya banyak kayak tadi mikir, aduh orang lain bisa gini, orang lain bisa gitu, kok aku nggak bisa, kok aku gini-gini aja, dah si ini mah gini, dah si ini mah gitu kan yang aku fokusin tuh ke situ. Nah di situ aku coba ngenalin diri aku sendiri. Ya. Kalau sekarang sih anak-anak sekarang ya suka tes MBTI. Oh dari situ bisa juga gitu ya? Ya itu bisa juga mungkin kalau langkah awal. Waktu itu aku sih enggak, waktu itu aku belum tahu ya. Aku tahu MBTI itu waktu kuliah semester berapa gitu. Cuman dari pas perpindahan itu aku mikirin, oh kenapa sih kayak gini-gini aja gitu ya. Kayak Upit tuh bukan jadi apa ya, suka jadi pilihan kedua, ketiga, keempat dari plannya orang lain. Kayak jadi terbelakang banget itu kan. Orang lain bisa gini, bisa gitu. Nah terus aku rubah mindset aku buat jadi kita itu dikasih privilege, ngomongin privilege ya. Kalau sekarang bahasanya privilege. Yeah, dulu sih belum ada ya istilahnya. Lebih ke bakat kalau dulu ya? Iya kalau bakat. Pokoknya kita itu dikasih sama Allah, sama Tuhan privilege yang beda-beda. Benar. Tiap Nah orang jadi kita bekerja sesuai dengan privilege yang kita punya. Yang dikasih itu apa? Kalau misalkan kita lihatnya, aku lihat Ijhar jago nyanyi ya. Aku nggak bisa nyanyi, aku fokus ke privilege-nya Ijhar terus kayak, aku nggak bisa nih, ya? susah. Tapi aku cari dari diri aku tuh sebenarnya privilege-nya apa? Dan itu yang dimaksimalin. Jadi yang bikin aku berubah waktu itu tuh pemikiran, kayak kenapa sih aku jadi yang second choice, third choice, jadi pilihan keberapa dari antara orang lain gitu. Setiap ditawarin ini, setiap tawarin itu, setiap dimintain pendapat, setiap apa-apa. Nah ternyata yang salah adalah bukan orang lainnya, tapi diri kitanya. Balik lagi ke tadi, kalau misalkan mau berubah gitu ya, sampai kayak kamu bisa pede, kamu bisa dipercaya sama orang lain, ya kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Benar. Gitu. Mungkin kayak gampang ya ngomong, tapi emang pasti buat orang-orang tuh susah. Iya, benar-benar. Ya pasti susah. Aku juga ngerasain susahnya kayak apa. Tapi balik lagi ke merenungi diri sendiri. Tapi merenung bukan jadi ini ya. Jadi sedih. Down, jadi sedih, jadi mikirin, aduh aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Jangan. Benar-benar harus Kamu lebih, tuh berharga deh. Nah ya benar. Lebih ke apa sih penekanan kata-kata ke kita ya? Iya. Karena mungkin diri sendiri juga butuh motivasi. Karena mungkin semua orang nggak punya motivasi dari luar ya. Nah jadi dari dalam itu butuh banget. Karena mungkin aku juga sendiri pernah ngerasain juga dulu tuh. Aku tuh misalkan nggak pede. Padahal aku tuh misalkan mau nanya. Aku hal kecil loh ya. Mau nanya misalkan di kelas. Terus aku tuh kayak, padahal punya pertanyaan itu menurut aku itu bagus gitu untuk ditanyakan. Tapi karena insecurity itu, aku bisa nanya. Malah jadi kayak, kenapa sih orang bisa nanya aku enggak gitu. Padahal pertanyaannya B aja gitu, aku misalkan bagus. Mungkin dari situ muncul keinginan-keinginan bukan maksudnya bukan jadi ambis atau jadi pengen sok-sok dikenal ya. Yeah. Lebih ke kayak bikin membuktikan diri sendiri aja sih. Lebih kayak, aku tuh bisa nggak sih kalau misalkan kayak gini gitu kan. Karena mungkin banyak juga orang lain yang mikirnya, kalau yang sini tuh si paling ini, pernah ngerasa gitu nggak sih? Pernah diomongin gitu nggak sih? Yang paling depan, yang si ini tuh si paling yang mau jadi ini, misalkan yang mau jadi ini terus gitu. Tapi kan itu tuh jadi kesempatan gitu ya, mungkin kesempatan buat diri kita, buat ngeyakinin orang lain dan diri kita tuh bisa gitu. Tapi Kak Upit sendiri pernah ada tadi stigma-stigma negatif ke Kak Upit kayak, masih Kak Upit wae gitu di sini tuh Kak Upit, kayak lebih kayak overconfident gitu, pernah diomongin nggak? Ya, pernah. Banyak juga. Ada juga beberapa orang yang mungkin ngomongnya nggak ke aku ya, tapi ke orang sekitar Di terus belakang nyampe mungkin ya. kayak gitu. Kenapa harus dia terus? Sebenarnya balik lagi sih. Dulu juga aku sempat mikir kayak gitu ke orang lain waktu pas aku insecure. Iya, bener, Kenapa sih dia terus yang jadi apa ya pilihan Spotlight utama, gitu ya? jadi spotlight, jadi apa? Sebenarnya ketika tadi ya aku mikir, oh
berarti sudut pandang aku yang harus diubah. Bukan aku jadiin dia kayak dia jadi spotlight terus dia sebel gini, kok aku mah nggak bisa nggak apa. Enggak, berarti kita yang harus buktiin diri kita. Karena gini loh, orang nggak akan percaya sama kita kalau kita aja nggak percaya sama diri sendiri. Balik lagi ke situ. Karena aku percaya, misalkan nih aku bisa dalam tadi ya public speaking, mungkin akhirnya orang lain juga jadi oh ya ngasih kepercayaan, itu juga alhamdulillah banget ya. Walaupun sebenarnya banyak juga yang bagus-bagus. Saya gitu. Percaya itu ya karena mungkin sering muncul gitu ya, itu kan bisa jadi apa ya? Bisa jadi jalan gitu buat orang-orang tuh tahu karena sering muncul itu. Karena mungkin kalau sekali 2 kali, misalkan jadi MC sekali 2 kali mungkin banyak juga orang yang belum tahu mungkin ya. Jadi itu bisa jadi jalan juga. Kayak Izhar kan, nih Izhar kayaknya di mana-mana terus karena apa? Karena orang percaya. Izhar juga percaya kan, Izhar bisa gitu teman-teman. Jadi sebenarnya lebih ke sudut pandang aja. Terus juga tadi omongan si paling itu pasti ada. Nah, bener Pak. Oh, itu banyak banget. Ya sebenarnya manusia serba salah banget ya. Kalau insecure juga salah. Nggak enak ke kita, terus nggak enak juga loh ke orang lain. Karena tadi berhadapan dengan beberapa yang mungkin berlebihan ya asumsi insecure-nya. Ketika kita mau maju, terus teman kita insecure, ya kamu mah ada gini. Itu juga jadi apa ya? Yang tadinya kita udah semangat, bikin kita jadi nggak semangat gitu. Gara-gara misalnya teman kita insecure terus bilang kayak gini kayak gitu, kita jadi nggak enak lah sama dia. Gitu. Pernah kan mungkin ada di posisi kayak gitu. Pernah. Ada posisi kayak gitu. Insecure juga salah. Tapi kadang kalau kita pede, tadi juga takutnya overconfidence, bilangnya terus kayak si paling lah, si itu lagi, si ini lagi. Kok bisa ini banget? Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Kita tuh ada porsinya masing-masing. Kalau kamu mau kayak dia ya lakuin. Gitu. Oh, oke. Jadi gitu guys. Tapi bener sih kalau misalkan ngomongin yang apa ya, perspektif orang kan pasti beda-beda ya. Pasti ada yang positif mandang ke kita tuh ini dia jadi apa sih, jadi termotivasi mungkin ya, jadi mau kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak mungkin iri karena nggak bisa mungkin ya. Ada juga iri karena tidak mampu gitu mungkin. Nah itu lebih dipelajari aja sih diri kalian sendiri. Apakah kalian tuh bagusnya di mana gitu. Karena kan tadi kalau misalkan bagusnya di ini tapi kita apa ya maksa untuk bagus di hal lain yang belum kita bisa, jadi malah jadi kitanya capek ya. Iya, gitu. Nah, Kak Upit sendiri punya, kan kalau misalkan ngomongin public speaking pasti banyak juga aktor-aktor juga apa ya, tokoh-tokoh gitu yang jadi public speaking bagus. Ada role modelnya nggak sih kalau misalkan Kak Upit sendiri untuk aku tuh pengen kayak ini nih, ada nggak? Ya, sebenarnya aku suka Mbak Nana. Siapa sih yang nggak suka Mbak Nana? Bener. Cuman mungkin dia bukan yang gimana banget ya public speaking yang sampai kayak apa. Kayak gitu enggak. Terus kalau misalkan di Indo ya, Mbak Nana. Kalau di luar aku suka Meryl. Sebenarnya dia bukan ini sih, bukan apa ya, bukan host atau kayak gimana. Dia lebih ke aktris, tahu nggak Meryl? Yang main di apa tuh? Yang main di The Devil Wears Prada. Oh, aku tahu kayak mukanya. Iya, Meryl. Tapi aku tahu filmnya. Yang di Miranda. Nah, aku suka banget dia actingnya bagus. Dia juga kalau ngomong sama orang enak gitu. Enak gitu ya? Enak, bagus. Dia bisa bawa diri dia gitu. Karena mungkin butuh juga kalau misalkan kita krisis identitas ya. Kita kan butuh role model gitu loh buat nantinya kita bisa ngikutin dia gitu ya. Kalau misalkan diri kita sendiri kan, kalau tadi krisis identitas itu kan susah ya. Harusnya kayak gimana mungkin ya. Juga. Jadi kita tuh bisa ngebantu gitu. Tapi Kak Upit sendiri kalau sekarang gitu kan maksudnya udah tahu lah kapasitas diri sendirinya kayak gimana, udah bisa public speaking yang bagus kayak gimana. Pernah ada yang minta kayak kakak ajarin dong gini gitu, pernah ada nggak? Atau sering? Ada sih. Kalau misalnya minta ajarin, sebenarnya kalau minta ajarin juga aku jadi kayak gini. Takutnya lebih ini ya. Iya, aku juga bukan pro. Cuma kalau kita mau sharing belajar bareng-bareng ayo. Ini paling anak-anak love anak-anak aku. Anak radio suka minta radio gitu ya. juga. Terus mereka juga yang mungkin kemarin alhamdulillah ya beberapa anak radio juga suka jadi MC kan, jadi host. Mereka juga suka nanyain setiap mereka sebelum MC host gitu. Jadi itu kan berawal dari tadi confident itu ya. Maksudnya bukan dari apa sih? Berawal dari confident, lanjut tadi jadi bisa nge-MC, bisa ngajarin ke orang lain. Jadi mungkin buat pip-pip semua di rumah gitu ya. Pokoknya jangan insecure ya, karena kalian tuh worth it gitu ya di segala hal ya. Bener, ini banget yang mau aku tekanin, bener Jar. Jadi sebenarnya ya boleh ada rasa insecure, tapi ada batasnya. Insecure tuh buat apa? Kayak misalkan insecure buat kamu jadi lebih maju. Bener. Ya kan, jadi motivasi. Tapi kalau insecure-nya sampai bikin kamu tertutup, sampai kamu nggak tahu nilai diri kamu sendiri, jangan. Apalagi sampai kamu menyalah-nyalahkan orang lain. Yang tadi insecure kayak, ada dia terus, ada dia mau bisa gini, aku mau nggak bisa. Itu juga nggak bagus ya buat lingkungan, buat orang lain, orang-orang sekitar kamu. Takutnya nih orang-orang yang udah kebangun confidence-nya, ya dengan
kamu berpendapat seperti itu, Iya. nanti dia bisa jadi down lagi. Karena kan ini yang bikin susah tuh konsisten. Iya benar, konsisten diri sendiri. Kita ada ya. buat di diri sendiri ada kayak gini. Karena kan orang juga ada masanya naik, ada masanya turun. Bener-bener. Kayak gitu kan. Itu kayak kamu worth it banget. Bener. Jadi orang tuh beneran kamu berharga. Bener-bener. Jadi maksudnya kan apa ya, diri sendiri kan tadi benar punya beda-beda gitu. Karena aku juga sendiri suka aneh sih sama orang-orang yang kayak, ya aku tuh kurang gini. Padahal kan maksudnya kita tuh yang ngeliat tuh kayaknya dia tuh cocoknya di sini. Kayaknya Iya. dia belum apa ya? Belum menemukan. Benar-benar belum menemukan diri dia sendiri gitu. Nah terus juga tadi kalau misalkan kau sendiri cara menghadapi insecure lebih tahu diri sendiri gitu ya. Iya. Ada cara lain nggak kalau dari kau misalkan tadi tes MBTI, misalnya kalau sekarang kan udah ada hal itu gitu. Ada lagi nggak? Tes MBTI, sering ngaca sama diri sendiri, nanya ke orang-orang sekitar juga, terus nyoba-nyoba hal baru. Ini penting banget nyoba hal baru. Mungkin kamu tuh bisa sesuatu tapi kamu belum coba. Bener. Coba-coba aja dulu. Tapi jangan jadi terlalu berlarut ya. Misalkan ketika kamu gagal pas udah nyoba ya udah berarti memang kamu bukan di situ. Kamu coba lagi hal lain. Kayak gitu. Kayak misalkan aku nemuin salah satu potensi lagi. Kemarin sempat aku ikut ini ya, KNIA tahu nggak? Tahu. KNIA ya, kalau di kita mungkin Pips juga tahu KNIA. Aku sempat ikut KNIA nulis. Aku tuh nggak kepikiran kalau aku bisa nulis. Ya ngomong doang gitu ya. Iya, lebih enak ya. Bisanya ngomong. Aku nggak tahu aku bisa nulis jadi sebuah karya gitu ya, karya tulis ilmiah. Terus pas aku coba, taunya lolos. Dari situ, oh ternyata bisa ya ternyata. Terus aku coba lagi ikut beberapa lomba dan alhamdulillah dari lombanya juga menang gitu ya. Beberapa lomba. Nah itu juga aku nyoba. Itu hal yang aku nggak expect banget. Explore gitu ya? Ya explore itu hal yang hal baru lah yang aku tahu. Ternyata aku bisa juga menulis sebuah karya tulis ilmiah gitu yang mungkin sebelumnya aku nggak kepikiran, kirain bisa cuap-cuap aja. Karena mungkin buat kita yang suka public speaking, kalau nulis tuh kayak haro banget ya sih. Iya, kirain tuh nggak bisa ya. Nulis banyak, misalkan kita kan maksudnya kalau misalkan skrip juga, kalau misalkan nulis kan dulu juga aku pas ngobrol sama Kak Upit pas di Lanfest, itu seru banget ya Kak Upit jadi MC sama Kak Yuka gitu. Itu tuh maksudnya seru banget tuh, tapi kan Kak Upit sendiri ngomong kalau misalkan skripnya tuh mending sedikit aja gitu biar nantinya bisa explore gitu kan. Nah ngomong-ngomong di Lanfest tadi nih, Kak Upit sendiri, Kak Upit sendiri kan maksudnya udah banyak apa ya, udah banyak pengalaman MC ini itu gitu. Nah yang paling apa ya, ini out of topic apa-apa ya, yang paling berkesan gitu buat Kak Upit sendiri untuk nge-MC gitu. Karena kan mungkin MC itu kita sendiri kayak misalkan dari crowd-nya, kita bisa nilai ya, dari crowd sendiri, terus dari acaranya sendiri, kita bisa nilai. Yang paling berkesan dan paling seru tuh pas Kak Upit nge-MC atau jadi moderator jadi apa, pas apa gitu. Pas acara apa. Ini kayak yang disebutin tadi kayaknya. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin MC ya, teman-teman, aku juga lagi ya. udah kemana udah ngomongin insecure sih. Iya. Aku juga bukan yang pro banget. Mungkin banyak juga teman-teman lain yang bisa dijadiin role model ya buat MC. Cuman kalau misalnya ada yang baiknya dari aku boleh diambil. Itu dulu ya, aku disclaimer dulu. Soalnya banyak nih MC keren bagus di kampus kita. ya. Iya, termasuk yang mas-mas di sebelah nih. Nah, kalau misalnya aku sendiri yang paling berkesan ya itu di Lanfest. Itu dikasih kepercayaan di Lanfest tuh kayak wah gitu ya. Wow, bisa dipercaya ya gitu. Soalnya waktu itu kan ada guest star yang lumayan juga ya. Bener. Gitu. Itu seru banget sih. Seru banget sih. Ya benar-benar. Jadi maksudnya buat kalian juga yang di rumah gitu, yang punya potensi diri, jangan malu ya buat keluarin gitu. Jangan dengerin kata orang kalau misalkan kamu tuh kalau gini salah atau apa. Pokoknya kalau misalkan menurut kamu benar, coba dulu. Benar. Tapi kalau misalkan tapi suka ada sih orang-orang yang kayak ngide sendiri yang salah, suka ada kan. Dan juga perlu validasi orang lain sih, maksudnya kayak nanya-nanya dulu lah ke temen deket lah. Kalau misalnya aku gini tuh bener nggak ya gitu. Karena kan ada juga orang yang ngide sendiri tuh kayak, aku tuh si paling ini tapi ternyata zong gitu kan. Nah, jadi know yourself dulu gitu. Jadi setelah insecurities itu tahu diri kamu tahapannya, setelah insecurities itu berlalu gitu kamu tahu diri kamu sendiri dan bisa lebih confident gitu. Terus juga tadi bisa explore juga ya, nggak misalkan kalau kamu tuh suka nyanyi ternyata kamu tuh bagus juga di dance misalkan, nah kamu juga bisa explore ke situ. Nah ini juga menurut kakak nih, sebenarnya rasa insecure itu tuh tadi timbul dari diri sendiri atau karena standar sosial, karena internal atau eksternal yang berusaha menjudge kita. Biasanya yang paling banyak tuh insecure tuh datangnya dari mana? Wow, sebenarnya kalau insecure tuh bisa datang dari semuanya.
dari semuanya. Bisa dari diri kita sendiri tadi, diri kita sendiri yang ngerasa aku tuh kurang, aku tuh nggak cukup loh, kayak gitu. Ataupun dari lingkungan yang tadi ya, yang pas kayak aku masuk SMP orang-orang cantik. Nah itu juga bisa dari omongan orang, kayak misalkan, kamu ini, kamu itu, dari omongan orang yang kayak gitu. Itu juga bisa banget ya lingkungan mempengaruhi. Terus kondisi sosial juga sama, apalagi sekarang ya, medsos tuh marak banget. Iya benar. Dan orang-orang tuh hebat-hebat banget. Jujur kalau misalkan dibilang gitu ya, lihat-lihat mereka, aku juga ada insecure-nya ngelihat anak-anak baru semester berapa udah magang di berapa perusahaan. Udah gila ya, aku padahal belum sampai ke situ. Tapi nggak apa-apa, balik lagi ke porsinya masing-masing. Berproses gitu ya? Iya, berproses. Kita punya porsinya masing-masing. Kamu bisa maksimalin di porsi kamu, kayak gitu. Benar-benar. Jadi bisa dari semuanya sih. Iya. Jadi gitu guys. Jadi mantap banget sih, maksudnya dari pengalaman Kak Upit sendiri gitu bisa nge-share ke kita semua yang ada di rumah yang lagi nonton. Jadi semoga semuanya tercerahkan gitu ya. Juga maksudnya dapat apa ya? Dapat belajar ya dari yang kita omongin walaupun tadi banyak cuap-cuapnya. Iya, walaupun mungkin ya ambil yang baiknya aja ya. Kalau ada salah apa ya. Benar. Jangan diambil. Nah, terus menurut Kak Upit sendiri nih, kan tadi maksudnya si insecurity ternyata bisa menjadi hal positif juga ya. Maksudnya bisa jadi kita biar nggak confident banget gitu. Nah, terus apakah menurut Kak Upit si insecure ini tuh ke orangnya jadi, maksudnya si insecure itu sama dengan tidak bersyukur nggak sih? Maksudnya kan tadi tuh kayak aku tuh kurang ini, menurut Kak Upit gitu nggak sih? Ya, itu tergantung. Yang tadi, insecure bisa jadi positif atau negatif. Bisa jadi kalau misalkan si orangnya terlalu berlarut, jadi jatuhnya jadi kayak kurang bersyukur. Ya kan, karena kita fokus ke yang lain-lain. Tapi kalau misalkan dia nggak sampai situ ya, cuman kayak aku nggak bisa ini, tapi ngeliat orang jadi terpacu, itu sih enggak. Ya. Jadi tergantung, balik lagi ke diri sendiri. Emang paling penting tuh kenal sama diri sendiri. Bener sih, itu ditekanin banget sih. Iya, aku banyak kenal sama diri sendiri, itu paling banyak banget kenal sampai wah ini aku kayak gini pas COVID. Lagi di rumah sendiri ya, aku juga gitu sih. Iya kan, pas COVID lagi di rumah lagi sendiri, terus kayak jadi banyak ngaca, banyak kayak gini. Terus juga aku mau ngasih beberapa tips ya, biar kita lebih gak insecure gitu. Ya. Lebih gimana tuh tipsnya tuh? Kayak tipsnya ini sangat mujarab mungkin. Enggak ya, nggak tahu juga ya ini benar atau enggak. Tips dari Kak Upit, apa tuh tipsnya? Nah, cuman pertama tadi kita harus tahu diri sendiri, kenal diri sendiri. Mungkin kalau sekarang ini nggak bisa dijadiin acuan banget ya, kayak MBTI itu sebenarnya nggak bisa jadi acuan banget. Karena faktornya banyak ya itu. Ya, faktornya banyak. Cuman kamu bisa tes untuk tahu minimal kamu tuh kayak apa. Ada kekurangan sama kelebihannya. Kelebihannya kita jadiin kekuatan. Benar-benar. Kekurangannya kita perbaiki pelan-pelan. Kayak gitu. Kita udah tahu nih diri kita kayak gimana. Bisa juga nanya ke teman. Kayak gitu. Terus yang kedua, kita bikin diri kita jadi lebih positif, produktif. Walaupun susah banget, aku juga suka rebahan, suka apa. Iya sih. Cuman biasanya di situ juga kita jadi muncul, oh ternyata aku tuh orangnya bisa kayak gini ya, bisa kayak gitu ya. Kayak tadi misalkan nih hal-hal positif tuh jaga kesehatan. Ini kayak basic banget ya, kayak omongan mama. Tapi bener, kayak misalkan jaga kesehatan. Coba deh makan makanan yang sehat. Jangan apa. Karena di situ kamu kayak apa ya, makan makanan yang sehat, menjaga kesehatan. Salah satu cara buat kamu menghargai diri sendiri. Bener. Jadi biar kita lebih bersyukur, lebih menghargai diri sendiri. Kita tuh sayang loh sama diri sendiri gitu loh. Ini kayak omongan mama tapi nggak apa-apa lah ya. Bener gitu ya. Iya. Terus berolahraga, ya nggak usah rajin-rajin sih. Aku juga nggak yang gini banget. Cuman sempetin lah dalam seminggu. Terus cari kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bikin kita bisa berbaur sama orang, kayak organisasi. Bener. Karena itu tahu sudut pandang dari orang ya? Iya, itu penting banget organisasi. Karena kita jadi tahu nih sudut pandang dari orang lain tuh kita kayak gimana. Kadang nih orang lain lebih bisa ngelihat hal yang berpotensi di diri kita daripada kita sendiri. Itu juga insight banget. Cuman tadi mungkin ada omongan yang nggak bagus atau yang negatif. Dimasukin hati gitu ya? Iya, jangan dimasukin hati. Atau kalau misalkan ya renungi aja, kamu bener nggak kayak gitu. Tapi jangan jadi terlarut ya. Misalkan, oh bener nih kurangnya di sini. Orang ngasih masukan ya, perbaiki pelan-pelan. Gitu. Oke, wah mantap banget tuh tipsnya. Tapi ada lagi nggak tadi? Kok jadi lupa ya? Ini maaf ya, karena ini kita syutingnya lagi apa nih? Puasa lagi ya. Puasa ya, bener. Jadi puasa guys. agak sedikit gimana? Sedikit kurang asupan sepertinya. Iya, sedikit kurang asupan ya, belum boleh juga Mas ya. Oh iya. Oke, tadi tipsnya itu berolahraga, terus
Pokoknya kamu sayangin pertama tadi ya. Sayangin diri sendiri. Tahu diri sendiri dulu, misalnya kayak MBTI atau apa. Maksimalin potensi. Terus kekurangannya boleh diperbaiki sedikit-sedikit aja, nggak usah langsung berubah. Capek juga kan, maksudnya orang juga berproses pelan-pelan. Terus tadi sayangin diri sendiri, kayak olahraga, makan sayur buah, skincarean juga nih. Bener. Rawat diri kayak gitu. Itu juga kan cara kita mencintai diri sendiri. Gitu. Wah, mantap nih. Terus coba hal baru, explore. Kamu bisanya apa? Karena itu dari nyoba-nyoba. Kalau kamu nggak bisa, ya udah jangan jadi ini aku gagal nih, aku nggak bisa di sini. Ya udah kita coba hal baru lagi. Bener. Siapa tahu yang ini oke. Coba lagi. Gitu. Soalnya, ini satu lagi deh. Apa nih? Soalnya kamu pede itu ngaruh banget ke lingkungan. Satu, lingkungan pertemanan, lingkungan hubungan. Aduh. Iya benar. Iya nggak? Iya benar. Iya, itu ngaruh banget. Sama juga lingkungan pendidikan. Lebih apa ya, kalau misalkan nggak insecure itu lebih kayak mudah segala hal teh. Iya. Lebih kayak bisa. Insya Allah, karena tadi kita percaya sama diri sendiri, ini orang lain pun akan percaya sama kita. Karena kita percaya. Kalau misalkan kita nggak percaya, orang lain nggak akan percaya. Gitu. Bener. Termasuk tadi, aku pengen spill tapi nanti aja. Apa tuh? Yang tadi ya, yang dari pertemanan sama hubungan. Kayaknya segmen yang lain. Segmen yang lain lah ya. Karena ini ngaruh banget loh. Insecurity sama potensi bucin yang agak tit gitu. Pokoknya ini teman-teman panitia dari Spill the Tea, orang-orang yang mengurus Spill the Tea, mohon maaf ya. Nanti Kak Upit bisa kayak segmen yang tentang hubungan dan percintaan bisa diundang kembali ya. Karena mungkin ada banyak ya. Ini aku greget banget. Soalnya tahu nggak? Aku spill dikit aja ya. Apa tuh? Aku spill dikit. Dikit aja nggak apa-apa. Dikit aja. Nggak apa-apa ya, dikit ya. Dikit aja. Nih, kenapa coba? Rata-rata kalau orang terbelenggu sama insecurity tadi ya, akan mudah diperalat sama orang. Dimanfaatin sama orang. Karena kita fokusnya ke kekurangan kita, jadi kita nggak pernah ngerasa cukup. Iya benar. Gitu. Itu pun kejadian di hubungan. Mau itu ceweknya atau cowoknya misalkan ya. Kita ada insecure, kita berlarut di situ. Nanti yang satu akan lebih dominan. Karena yang ininya terlalu insecure atau kayak fokusnya ke kekurangan dia akan takut kehilangan. Sampai si yang dominan ini bisa ngendaliin apapun. Wah. Itu bahaya banget. Itu red flag banget sih. Iya, makanya kamu harus pede aja, Kak. Kita harus tahu kalau kita tuh worth it kayak tadi. Benar. Itu power banget sih. Nanti aja lah ya, kepanjangan nanti aja. Ini girls power banget sih kalau misalkan lihat vibes dari Kak Upit nih. Bagus banget buat nanti misalkan isu-isu gender bisa lagi ya Kak Upit. Aduh, bosen ya. Udah tahun kemarin nge-MC saya mulu. Terus sekarang aku lagi ya. Semoga ada yang bisa diambil, semoga bisa bermanfaat juga. Mungkin ada beberapa hal yang kata-katanya klise atau basic ya dari yang diomongin, tapi bener deh guys, coba terapin. Iya benar. Karena kadang kata-kata yang basic ini. Ya kalau dipikirin suka benar juga gitu. Iya, kayak misalnya basic nih kata-kata gitu doang, tapi coba terapin. Kalau kamu terapin, kamu bakal tahu perubahannya tuh kayak apa. Betul. Jadi gitu guys. Jadi semua tadi, banyak banget sih tadi kita ngobrolnya tentang dari insecurity dari awal banget. Tadi juga udah cerita-cerita Kak Upit sendiri dari awal kenapa Kak Upit malu mungkin ya untuk mengeluarkan potensinya. Ternyata ada caranya juga, tadi udah dikasih tahu. Pokoknya semua sahabat di rumah, pips semua, dengerin gitu, terus juga pikirkan, dan kalau boleh diimplementasiin mungkin ya, biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin nih dari Kak Upit terakhir nih, advice atau enggak kata-kata terakhir buat sahabat di rumah tentang insecurity itu apa? Ada nggak pesannya gitu? Aku lebih ke ini aja lah, kata-kata yang tadi lah. Aku ulangin lagi ya, karena udah dikeluarin. Kita harus percaya sama diri sendiri. Kalau kita nggak percaya, gimana orang lain mau percaya? Udah, itu aja. Percaya dari diri sendiri. Oke, gak kerasa kita udah ngomong banyak banget tadi dari awal sampai akhir. Kak Upit udah ngasih advice juga buat sahabat di rumah, buat pips di rumah. Pokoknya jangan ketinggalan lagi. Pokoknya kedepannya juga kita podcastnya bakalan lebih seru ya. Benar, lebih seru lagi Spill the Tea. Podcastnya nanti mungkin akan mengundang lagi siapa, atau Kak Upit lagi kah yang tadi ngelanjutin, atau nanti yang lain kah. Pokoknya tunggu aja dan terus tonton. Makasih banget Kak Upit ya. Udah makasih juga. Udah diundang gitu. Aku juga tiba-tiba jadi narsum tentang ini. Mungkin banyak yang lebih pro. Sekali lagi banyak yang lebih pro soal ini gitu ya. Cuman ambil baiknya aja. Makasih banyak ya buat teman-teman dari Stay Edu Media sama BEM juga, Adkesma ya. Bener, lupa lagi. Spill the Tea itu dari Adkesma ya guys. Kalau dulu Advoham, sekarang Adkesma gitu. Apa nih Adkesma?
advokasi kesejahteraan mahasiswa. Asik tahu. Pokoknya makasih lagi Kak Upit. Juga makasih banget buat teman-teman Adkesma yang udah menyediakan ruang dan juga wadah ya untuk kita bisa mendengarkan podcast. Mungkin walaupun karena mungkin banyak orang yang mikir kalau podcast tuh boring, tapi nggak apa-apa dengerin aja karena kita kan seru juga ternyata gitu. Pokoknya dengerin karena bermanfaat juga ya walaupun lama gitu podcast, nggak apa-apa. Terus juga semoga dengan adanya podcast ini teman-teman semua, pips semua di rumah bisa lebih lebih merasakan manfaatnya lebih percaya diri, lebih ngerasa kalau diri dia tuh worth it. Pokoknya makasih banget semuanya. Dan juga mungkin aku tutup ya. Makasih Kak Upit sekali lagi. Aku tutup Spill the Tea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Bye, Pips. Pips.